Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita untuk sejenak di hidup ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini dan memudahkan langkah kaki kita menuju rumahnya. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Maka pendengar rahmatullah, kita masih melanjutkan pembahasan zikir-zikir yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Di antara zikir-zikir yang paling banyak Nabi baca yaitu lafaz hauqalah, yang bunyinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, beberapa poin akan kita kupas terkait dengan lafaz zikir ini. Yang pertama itu adalah makna di balik kalimat ini. Yang kedua keutamaannya. Yang ketiga kapan kita disunnahkan untuk membaca lafaz zikir ini. Dan yang keempat adalah kandungan akidah, keyakinan, keimanan yang ada di balik lafaz kalimat ini. Kenapa jemaah sekalian? Di dalam Islam lafaz-lafaz zikir ini memiliki makna keimanan yang perlu diyakini dan dipegang oleh setiap muslim. Apalagi lafaz tauhid, la ilaha illallah, ataupun lafaz zikir yang lainnya. Maka sering disebut dengan kalimat hauqalah, dalam penjelasan lain namanya haulaqah. Namanya al-hauqalatu al-zikr min al-hawli wal quwwati illa billah. Jadi al-hauqalah ini adalah kalimat yang dengannya kita melepaskan diri dari segala macam bentuk gerakan, perpindahan dan kekuatan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. La harakata wa la istita'ata illa bi masyiatillah. Tidak ada gerakan dan kehendak kecuali atas kehendak Allah. Itu. Wa hadha min tamam tawakkul alladhi yuhibbu azza wa jalla li ibadihi. Jadi kalau kita meyakini bahwa tidak ada daya, upaya kecuali atas izin Allah, ini adalah bentuk tawakal sempurna bagi seorang hamba, dan ketawakalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makna la haula wala quwwata illa billah. Adapun dari sisi makna kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah tahawwurun min halin ila hal. Tidak ada gerakan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Wala husula quwwatan lil ibadah, wala husula quwwatin lil ibadah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan suatu ibadah, alal qiyam bi aqwal umur, atau melakukan segala macam bentuk perkara illa bi'aunillahi wa taufiqihi wa tasdidihi. Kecuali itu semua karena pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Ibnu Abbas berkata maknanya la haula wala amal bit ta'ah illa billah. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan makna la haula wala quwwata illa billah adalah tidak ada daya bagi kita untuk melakukan satu ketaatan kecuali atas izin Allah. Wala quwwata lana ala tarkil ma'siyati illa billah, dan tidak ada kekuatan kita untuk meninggalkan sebuah maksiat kecuali karena pertolongan atau bimbingan dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan maknanya la haula, makna kalimatnya la haula kata beliau
la tahwil al-'abdi an ma'siyatillah illa bi ismatillah. Yaitu tidak ada daya bagi seorang hamba untuk meninggalkan maksiat kecuali atas perlindungan atau bimbingan dari Allah. Wala quwwata lahu ala ta'atillah illa bi taufiqillah. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali atas taufik Allah. Ini diantara penjelasan dari beberapa penjelasan para ulama terkait dengan makna ini. Imam An-Nawawi berkata, kalimat la haula wala quwata illa billah hiya kalimatus istislami wa tafwid. Jadi kalimat ini, kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat yang berupa totalitas penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anal 'abda la yamliku min amri syai'an, bahwa seorang hamba itu tidak bisa mengurus urusannya sendiri. Wala say'a lahu hilatan fi dafi syarri wala quwwatan fi jabil khairin illa bi iradatillah. Dan tidak ada kemampuan dia untuk menghindar dari berbagai macam bentuk musibah kecuali atau mendatangkan berbagai macam manfaat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu untuk diyakini oleh setiap muslim, karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan kepada kita, ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi seorang muslim harus mengerti bahwa di antara keyakinan yang kita pegang, apapun yang bisa kita lakukan berupa ketaatan karena izin dan kehendak Allah, dan apapun kita bisa meninggalkan maksiat juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jelaskan, famata alimal abdu allahu la haula lahu wa la quwata illa billah. Itu kapan saja seorang hamba itu mengetahui bahwa tidak ada dan upaya kecuali karena izin Allah, fayata'ammadu alaihi fi kulli syu'uni hayati, maka dia akan bersandar kepada Allah dalam setiap kondisi kehidupannya, wa yaqta'u raja'ahu wa ta'alluqi bil makhluqin, maka saat itu dia putus harapan kepada seluruh makhluk, wa yanzilu hawaijahu bil qawil matin, dan dia selalu mengharapkan kebutuhannya kepada Allah yang maha kuat lagi maha kokoh. Nah, di sini akhwat fillah rahimakumullah, ini adalah di antara salah satu sekali lagi kalimat yang dengan kita mengucapkan kalimat ini kita ngerti bahwa apapun yang kita bisa dapatkan itu semua karena izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkannya, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Mari kita lihat keutamaan kalimat ini agar kita itu semangat dan sering mengucapkan kalimat ini. Maka perlu juga untuk kita ketahui apa sih keutamaannya, karena ini sekali lagi zikir yang luar biasa kalau kita melihat dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Di antara keutamaan zikir ini yang pertama adalah kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah kanzun dari kanzunnya sorga. Apa makna kanzun? Yang disebut dengan kanzun itu di dalam bahasa Arab adalah barang atau harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang, yang disimpan di tempat yang aman, ya. Nah, kita pun tahu kalau kita memiliki sesuatu yang berharga, maka kita akan simpan di tempat yang aman itu. Makanya dijelaskan madza yaqsud bil kanz. Apa yang dimaksud dengan kanz? Dijelaskan na'lamu jami'an ma fil jannati min 'aimin la yusafu.
Di dalam sorga itu Allah memberikan kita nikmat itu yang tidak bisa Nabi jelaskan, ma khatara ma la ainun ra'at. Di dalam sorga itu kenikmatannya mata nggak pernah lihatnya, wala udhunun sami'at, telinga juga nggak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Itu makna nikmat, penjelasan nikmatnya sorga. Nah, sedangkan faida akhbarna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayakunu laka fil jannati kanzun wa matun tamina. Dan kalau kamu di dalam sorga itu memiliki sebuah harta simpanan yang sangat berharga, kalau syakka anna syai'un yakun min istil jannah, maka itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat-sangat berharga dari apa yang ada di sorga. Maka fil jannah, kata kanzun ini adalah pahala yang khusus yang disimpankan untuk seorang hamba di sorga, yaitu dia adalah harta yang sangat berharga, sebagaimana yang disebut dengan kanzun itu adalah harta kita yang paling bernilai yang kita miliki dibandingkan dengan harta-harta yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firman Nabi Hazim bin Harmalah radhiyallahu anhu qala marartu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li, lalu beliau berkata kepadaku, "Ya Hazim, wahai Hazim, aktir min qawli la haula wala quwata illa billah." Wahai Hazim, kata beliau, perbanyaklah untuk mengucapkan lafaz la haula wala quwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah, bahwa kalimat ini adalah harta atau barang atau sesuatu yang sangat bernilai di dalam surga. Ya. Jadi makanya kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan kalimat ini. Sering-seringlah mengucapkannya. Kalimatnya pendek. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Lalu di antara keutamaan kedua adalah ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, dijelaskan laka bikulli hauqalatin syajaratun fil jannah. Dari setiap ucapannya akan ditanamkan baginya sebuah pohon di sorga. Sorga itu memiliki beberapa pohon. Ada yang pohonnya itu kurma. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdi." Barang siapa membaca subhanallahil azim wa bihamdi, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa tanaman di sorga itu yang paling baik, yang sebelumnya sudah kita kupas, yaitu lafaz zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga termasuk di antara tanaman surga. Nah, dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata usriya bihi marra ala Ibrahim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam beliau Isra Mi'raj, beliau melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqal, lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Man ma'aka ya Jibril?" Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Qala hadza Muhammad. Jibril menjawab, "Ini Muhammad." Faqala lahu Ibrahim, maka lalu Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Mur umataka falyuktir min gharasil jannah." Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perintahkan umatmu untuk banyak-banyak nanam pohon di sorga. Fa inna turbataha thayyibah." Karena tanah subur itu tanah sorga itu subur. Wa arduha wasi'ah, tanahnya itu sangat luas. Lalu Nabi bertanya, "Wa ma ghirasul jannah?" Apakah tanaman sorga itu? Qal, Nabi Ibrahim menjawab,
la haula wala quwwata illa billah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih wa Targhib wa Tarhib. Dalam riwayat lain terkait dengan keistimewaan kalimat ini yang bisa digabungkan juga, nanti kalimat ini juga bisa digabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, dalam penjelasan ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wallahu akbar." Barang siapa yang membaca lafaz zikir la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, kalau kita baca dengan lafaz zikir ini dijelaskan ya tujuhnya khamsan wa asabatu, lalu beliau menghitung jumlah zikir ini sebanyak 5 kali. Kemudian beliau bersabda, man qala kunna fi yawmin aw lailatin aw fi shahrin thumma mata fi dzalikal yawm, barang siapa yang mengucapkannya pada siang atau malam harinya atau dalam bulan itu, kemudian dia meninggal hari itu, atau fi tilkal lailah, atau di malam itu, atau fi dzalika syahr, atau di bulan itu, ghufirlahu dzambuhu, maka dosa-dosanya diampuni. Nah, ini diantara salah satu zikir juga yang kita dianjurkan untuk kita membacanya di dalam keseharian kita. Ya. Lalu diantara keutamaan berikutnya kalimat ini adalah annaha minal baqiyatus salihat, bahwa kalimat ini termasuk diantara al-baqiyatus salihat, yaitu kebaikan yang abadi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah berkata, qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, kemudian beliau bersabda, ambillah benteng-benteng kalian atau perisai kalian. Ya Rasulullah, qad hadara. Wahai Rasulullah, apakah musuh sudah tiba? Kemudian beliau menjawab, ambillah perisai kalian dari api neraka. Ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi ini ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Apakah dilanjutkan dengan waktu kalimat ini nanti pada hari kiamat akan datang berada di depan orang yang mengucapkannya, mustakharat, dan juga berada di belakangnya, munjiat, dan juga sebagai penyelamat bagi pengucapnya, wa hunnal baqiyatus salihat, dan dia adalah kebaikan yang abadi. Nah, ini diantara variasi zikir yang kita baca dari lapas zikir kalimat ini. Lalu diantara keutamaannya adalah min ahabbil kalami ilallah, dia ini juga kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah dia akan menyelamatkan kita dari api neraka juga, maka dia itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah la syarikalah. Ini lafaz subhanallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallahi wa bihamdih. Nah, ini memang dari berbagai variasi lafaz zikir. Kalau ini subhanallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallahi wa bihamdih.
Nah, lalu di antara keistimewaan zikir ini adalah min abwabil jannah. Qad tadkhulu minhu, dia Ini adalah termasuk di antara antara pintu sorga yang bisa jadi kalau kita sering mengucapkan dan berzikir dengan kalimat ini, kita akan masuk sorga dari pintu ini. Ketahuilah ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa sorga itu memiliki beberapa pintu. 4 di antaranya itu disepakati oleh para ulama. Pintu sedekah, dan yang keempat namanya babur rayyan. 4 pintu ini disepakati oleh para ulama. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, Bukhari dan Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah dia min abwabil jannah. Barang siapa yang menginfakkan 2 ekor kuda di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu sorga. Ya. Lalu jelaskan, ya Abdullah, hadza khair. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. ini adalah kebaikan. Ya min babis salat. Kalau dia itu ahli salat, maka akan dipanggil dari pintu salat. Nah, ini jamaah sekalian, kita perlu memang untuk mengambil, kita itu mau dipanggil dari pintu surga yang mana. Kalau kita kepingin dipanggil dari pintu salat, rajin-rajinlah untuk salat, baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Tambahkan salat sunnahnya, agar jangan sampai kita hanya sekedar melepas kewajiban saja. Ya, lalu apa wa'alaikan min ahlul jihad? Ya min babil jihad. Kalau dia itu ahli jihad, maka nanti akan dipanggil dari pintu jihad. Wa'alaikan min ahli siyam? Ya min babis siyam. Kalau dia itu ahli puasa, dia perbanyak puasa sunnah, Senin Kamis. Maka dilakukan yang paling afdal adalah puasa Daud. Yang dikatakan khairus siyam siyami Daud, khairus siyami siyamu Daud, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Dia rajin puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah ya min babis sadaqah. Kalau dia itu ahlinya sedekah, rutin sedekah, banyak sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusan ya Rasulullah. Gitu. Semua orang itu kan dipanggil dari pintu itu sebagai pintu daruratnya, atau pintu yang dia inginkan. Apakah ada orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu itu? Gitu. Kalau tadi ini kan sesuai amalnya masing-masing ya, dipanggil dari pintu masing-masing. Lalu apakah ada orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu itu? Maka Nabi menjawab, na'am, iya. Wa arju an takuna minkum, dan aku berharap kamu dipanggil dari seluruh pintu itu. Jadi nanti sebenarnya jemaah sekalian, ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga, suruh masuk lewat pintu ini. Ada orang yang disuruh dibukakan baginya 8 pintu surga, silakan disuruh masuk dari mana aja dia mau. Siapa dia? Yaitu orang yang membaca doa setelah wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, riwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man tawaddaa fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dibaca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini riwayat Imam Muslim. Apa Nabi lanjutkan? Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhuluha min ayyi syaa. Dibukakan baginya 8 pintu surga, bebas masuk dari mana aja dia mau. Tetapi kalau istri yang taat sama suaminya, yang dia sudah lakukan 4 perkara ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang istri sudah salat 5 waktunya,
wa shamat syahraha, dan dia puasa wajib di bulan Ramadannya, wa hasanat farjaha, dan dia jaga kehormatan dirinya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, qilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min aybabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam sorga dari pintu mana aja kamu mau. Nah, ini syaratnya itu bagi seorang istri. Makanya istri itu gampang masuk sorga ya, dia taat sama suaminya. Kalau puasa, sholat, lalu jaga kehormatan, ini semua rada-rada masih bisa gampang dilakukan, apalagi sholat. Tapi yang sulit bagi wanita adalah taat kepada suami, yang sulit. Tinggal nambah 1-2 mudah disuruh masuk pintu sorga dari mana aja gitu. Nah ini jadi pintu sorga ini 4 sudah disepakati oleh para ulama. Pintu sholat, lalu jihad, puasa, babur raya, dan pintu sedekah. Babul hauqalah. Ini dikhususkan masuk bagi orang yang rajin membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Wabil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu di antara pintu surga? Qala wa ma hu. Lalu Muaz bertanya, apa itu, atau pintu apa, nama pintu surganya? Qala la haula wala quwata illa billah. Pintu surga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat lainnya juga di antara nama pintu surga yang lain namanya adalah babut taubah, pintu taubat ya. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jannati abwab, surga itu memiliki 8 pintu. 7 pintunya itu tertutup. Jadi 1 pintu itu terbuka untuk orang yang bertaubat ya. Hatta tabal syamsu min nahwihi, sampai matahari itu terbit dari tempatnya atau sebelah barat. Jadi pintu taubat ini akan terus terbuka sampai matahari terbit dari barat. Dan di antara nama salah satu pintu itu juga namanya adalah babul walid, yaitu pintu orang yang berbakti kepada bapak ya. Ini spesial untuk pintu untuk bapak. Secara umum memang bapak berbaktinya kita kepada bapak ini keistimewaan sendiri juga. Tetapi memang secara penjelasan hak yang lebih besar itu adalah ibu. Itu makanya durhaka kepada ibu itu lebih besar dosanya dibanding durhaka kepada bapak. Nah, para ulama sampai disebut 3 kali ya, sampai disebut 3 kali berbaktinya kepada dibanding bapak, karena 3 kondisi yang mempertaruhkan nyawa yang dihadapi oleh ibu kita. Lalu itu apa? 1, saat mengandung. 2, saat kapan? Melahirkan. Dan ketiga, saat menyusui. Ini kondisi paling berat seorang istri. Makanya Allah ganjar untuk 3 kali berbakti, 3 kali lipat berbakti kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Darda, rajulan atahu faqala." Diriwayatkan dari Abu Darda, seorang laki-laki datang kepadanya, lalu berkata, "Innal imra'ah
aku memiliki seorang istri. Wa inna ummi ta'muruni Bitolaqiha, ibuku memerintahkanku untuk menceraikannya. Qala Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua atau ayah itu adalah pintu tengahnya surga. Fa in syi'ta fa'adik dalikal baqa wa qazhu. Kalau kamu mau, abaikan pintu itu, kalau enggak kamu jaga. Nah, di sini ikhwatal iman, kalau kita belajar dari hadis ini juga bahwa ibu itu kalau nyuruh kita nyeraiin istri karena tingkah lakunya tidak baik, tidak sopan, apalagi tidak secara agama, maka suami itu boleh untuk mentaatinya. Tetapi kalau karena perkara-perkara yang sifatnya bahasa gampangnya itu ini yang tidak baik ini adalah orang tua kita, maka tidak boleh kita taati. Makanya dalam kisah Nabi Ibrahim ketika berkunjung ke anaknya Ismail di Mekah, ketika datang Nabi Ibrahim lalu ditanya tentang Ismail, gitu kan. Ini istrinya ini nggak tahu kalau itu bapaknya. Lalu dia cerita semua, ngeluh-ngeluh terus, gitu kan. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Apa nitip pesan ke suamimu, tolong ganti palang pintunya. Gitu. Lalu selang beberapa waktu datanglah Nabi Ismail bertanya, ada yang datang nggak tadi? Gitu. Oh iya, tadi ada orang tua bertanya tentangmu, bertanya ini gitu. Lalu apa pesannya? Gitu. Dia nyuruh ganti palang pintu. Lalu apa kata Nabi Ismail? Itu tadi yang datang itu adalah bapakku. Bapakku itu menyuruh untuk menceraikanmu. Akhirnya beliau ceraikan dan nikah lagi. Gitu. Nah, ini kalau memang istrinya itu tidak baik, orang tua itu boleh untuk ini. Nah, lalu di antara pintu surga itu adalah ada namanya Babul Aiman. Nah, ini dari Babul Rayyan, Babul Aiman. Ini juga di antara yang nama-nama pintu yang ada. Nah, lalu ikhwatan rahimakumullah, itu dari beberapa keutamaan kita mengucapkan zikir ini. Lalu pertanyaannya sekarang, kapan kita disunnahkan membaca zikir ini? Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, yang pertama, kita disunnahkan membaca zikir ini atna al-adzan wal iqamah, di tengah menjawab adzan dan iqamah. Yang sudah kita tahu bahwa ketika adzan di ujungnya kita mengatakan, ketika muadzin mengatakan la haula hayyal shalah hayyal falah, maka kita menjawab dengan jawaban la haula wala quwwata illa billah. Nah, makanya tadi dijelaskan fa yatalabul isti'anati ala ta'atillah. Jadi kalau kita lihat kalimat kenapa kok, apa hikmah ketika muadzin mengatakan hayyalas shalah hayyal falah, yang kita disuruh baca adalah wala